Halo teman-teman saku kita, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bayar cepat pakai QR Code. Karena di balik kris, ada pertaruhan kedaulatan digital Indonesia. Wah, serius banget ya. Yuk kita bahas bareng. Apa yang terjadi dengan kris? Dalam laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR, mereka menyinggung penggunaan kris dan GPN di Indonesia. Lalu, kenapa Amerika sampai menyinggung kris dan GPN? Karena kris dan GPN membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada sistem pembayaran buatan Amerika seperti Visa dan Mastercard. Sebelum kris dan GPN, setiap gesekan kartu debit atau kredit kita, bahkan kartu lokal, seringkali tetap lewat jaringan Visa atau Mastercard. Setiap transaksi dikenakan biaya 2-3%, dan sebagian uang itu lari ke luar negeri ke sistem global mereka. Bisa dibayangkan, teman-teman, puluhan miliar rupiah per hari keluar begitu saja. Setelah hadirnya kris dan GPN, transaksi lokal wajib diproses lewat sistem nasional yang dikelola Indonesia dengan biaya lebih kecil dan uangnya tetap berputar di wilayah dalam negeri sendiri. Tentu saja, Visa dan Mastercard kehilangan peran utamanya. Bagi Amerika, ini bukan cuma soal bisnis. Ini soal pengaruh ekonomi dan kekuasaan global. Apakah Indonesia lebih baik menggunakan kris daripada Visa atau Mastercard? Ya, tentu saja. Banyak banget manfaatnya. Yang pertama, kedaulatan ekonomi digital. Kris bikin Indonesia mengontrol penuh sistem pembayaran nasional. Ini penting untuk kebijakan moneter dan keamanan nasional. Yang kedua, biaya lebih murah untuk UMKM. Tarif MDR kris cuma 0,3% untuk UMKM. Jauh lebih rendah dibanding kartu kredit. Yang ketiga, interoperabilitas domestik. Satu QR code untuk semua dompet digital. Praktis banget. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan. Kris menjangkau masyarakat yang belum punya akses ke perbankan. Yang kelima, potensi ekspor teknologi. Jika kris sukses, Indonesia bisa jadi pionir sistem pembayaran digital di ASEAN. Lalu, apakah ada tantangan dan risiko yang harus dihadapi Indonesia jika terus menggunakan kris? Tentu saja, ada tantangan dan risiko juga. Yang pertama, keamanan dan infrastruktur. Kris harus kuat menghadapi serangan cyber. Perlu penguatan keamanan berlapis, pusat data nasional, dan investasi lebih banyak pada SDM digital. Yang kedua, interoperabilitas internasional. Kris harus bisa lintas negara. Saat ini sudah dimulai dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan adaptasi kris harus diperluas. Yang ketiga, tekanan geopolitik. Amerika bisa menganggap ini proteksionisme. Kita harus pintar membangun narasi bahwa kris adalah langkah inklusif, bukan eksklusif. Lalu, apa sih langkah strategis Indonesia agar tetap bisa mempertahankan penggunaan kris? Yang pertama, perkuat sistem keamanan kris dan latih SDM lokal. Yang kedua, kita bisa perluas kerjasama lintas negara untuk kris. Yang ketiga, bangun diplomasi ekonomi bahwa kris adalah upaya efisiensi, bukan anti asing. Yang keempat, bentuk blok ekonomi pembayaran ASEAN untuk saling mengakui sistem masing-masing. Jadi, menggunakan kris itu bukan cuma soal bayar, tapi juga soal sadar bahwa setiap transaksi bisa jadi bukti cinta. Cinta pada UMKM, cinta pada negeri. Mari kita terus mendukung kedaulatan digital dan ekonomi Indonesia. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.